Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini ada pemberitaan yang cukup menarik. Emak-emak antarkan tahanan Jokowi dan Iriana ke KPK. Wow. Ternyata begitu untuk mengadili Jokowi, ya semakin meluas hari ini. Ya, apalagi ditambah orang-orang, ya Mulyono begitu kan ya. Di situ di era Mulyono banyak yang kemudian tertangkap basah hari ini. Ya, bagaimana untuk mengadili seorang Jokowi begitu kan ya? Ini ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya dari Gelora. Dia ada sebuah foto begitu memperlihatkan masyarakat ingin mengantar Jokowi ya dan Ibu Iriana ke tahanan KPK, ke KPK di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya ini sebagai bentuk ya tamparan keras kepada seorang Jokowi di mana masyarakat memakai wajah seorang Jokowi dan memakai wajah dari seorang Ibu Iriana untuk menunjukkan ya kekesalan untuk menunjukkan bahwa dirinya untuk mengadili seorang Jokowi. Ya kita lihat saja, makanya Prabowo jangan lindungi seorang Jokowi dong begitu kan. Ya artinya apa? Kalau rakyat ingin mengadili silahkan di situ begitu. Makanya tidak heran ketika ada sebuah video yang kemudian memperlihatkan di situ begitu adili Jokowi begitu kan ya. Dan kemudian mengatakan pecat Gibran. Bukan tidak mungkin ini adalah salah satu bentuk ya masyarakat yang saat ini lagi gelisah begitu di era kepemimpinan seorang Jokowi. Coba bayangkan di era kepemimpinan seorang Jokowi sampai hari ini Prabowo menjadi seorang presiden, banyak orang-orang yang kemudian terlibat korupsi. Salah satunya adalah soal Pertamina. Wah, soal Pertamina yang namanya Pertamax begitu kan ya. Itu sudah dioplos bos. Ya, itu eranya siapa? 2018, 2023 begitu. Eranya Jokowi. Makanya ini benar-benar dibersihkan orang-orang Jokowi di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya yang tidak baik di era Jokowi harus benar-benar dibersihkan siapapun orangnya. Makanya Pak Prabowo selama 1 tahun ini nggak usahlah ya bangun ini bangun itu. Fokus saja kepada korupsi. Miskinkan mereka, rampas aset-aset mereka. Saya kira tidak usah begitu menjadi efisien sana sini begitu kan. Pemotongan anggaran sana segini saya kira tidak usah begitu. Mending fokus kepada korupsi ini. Belum lagi ini tambang-tambang ilegal bos. Belum lagi di situ. Ngeri ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ulah satu orang negeri ini bangkrut katanya begitu kan. Ini rincian warisan Jokowi, utang Jokowi 1.350 triliun yang harus dibayar Prabowo 2025. Bayangkan ribuan triliun. Belum lagi di korupsi ya, belum lagi di korupsi di era pejabat-pejabat era Prabowo begitu. Banyak begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung periksa. Presiden pasti tahu. Masa presiden tidak tahu? Kan punya intelijen. Jadi emak-emak ini sangat kesel begitu kan ya kepada seorang Jokowi ingin mengadili begitu kan. Tapi ya karena Jokowi sudah dilindungi begitu kan ya. Karena sangat kuat. Ya tidak bisa begitu. Apalagi teriakan-teriakan dari seorang Prabowo hidup Jokowi begitu kan. Makanya secara tidak langsung kami pribadi siapapun di negara kita seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo di situ mengatakan bahwa tidak pandang bulu soal yang namanya koruptor. Saya apresiasi luar biasa. Kalau bisa ya adili Jokowi. Coba kita baca lagi ya ini. Mama antarkan tahanan Jokowi dan Iriana ke KPK. Ya, mari kita baca. Presiden ke-7 Joko Widodo dan istrinya Iriana Jokowi ditangkap dan diantarkan emak-emak kepada KPK untuk segera diadili terkait sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Nah, hal ini merupakan aksi ya teatrikal aliansi rakyat menggugat ARMA dan menggelar unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Persada, Kafling 4, ya Setiabudi, Jakarta Selatan. Puluhan orang yang mayoritas merupakan emak-emak ini menggelar demo dengan tema adili Jokowi untuk mendukung aksinya itu. Masa sudah menyiapkan 2 orang yang mengenakan topeng wajah Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, dan disitulah diantarkan ya.
ini merupakan apa deh ya, istilahnya ya parodi lah begitu kan ya. Ada wajah Jokowi yang kemudian dipakai oleh salah satu orang seolah-olah menggambarkan itu Jokowi diantarkan ke KPK. Saking apa coba? Saking keselnya terhadap yang namanya Mulyono. Saking ingin mengadili seorang Jokowi begitu. Makanya tidak heran, saya kira masyarakat hari ini begitu yang punya pemikiran yang waras begitu kan ya. Ya dengan adanya sebuah kasus besar ya, seperti Pertamina ini, Prabowo harus benar-benar memberantas siapapun orangnya. Karena di era zaman Mulyono ini begitu kan ya, banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Akibatnya apa? Ya akibat revisi undang-undang KPK itu, bos. Ngeri pada akhirnya, ngeri sedap ya. Siapapun orangnya, sesuai dengan janji seorang Prabowo akan memberantas ya, akan memberantas ke akar-akarnya. Bahkan sosok yang seolah Jokowi itu menggunakan rompi warna orange bertuliskan tahanan. Mereka pun diantarkan emak-emak untuk masuk ke gedung merah putih. Tapi ya Jokowi ini sering begitu dilaporkan oleh orang-orang, bahkan dari aktivis ya dilaporkan soal dugaan-dugaan korupsi dan keluarganya. Tapi Jokowi aman-aman aja, tidak tersentuh pada hukum. Ngeri, apalagi Prabowo nampaknya sudah melindungi begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung Prabowo ini lagi dekat dengan Jokowi. Ibaratnya ini bulan madu, bos ya. Nggak tahu, ibaratnya kalau orang menikah 2 tahun, 3 tahun itu sudah pikirannya kemana-mana. Bisa saja 1 tahun ini masih lengket lah dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Tapi pada akhirnya yang penting penegakan hukum yang memang benar-benar ditegakkan oleh seorang Presiden Prabowo ya. Coba kita baca lagi. Namun demikian aparat kepolisian menghalau ya mereka yang hendak masuk ke gedung merah putih KPK. Mereka tidak diperkenankan masuk dan menggelar teatrikal penyerahan Jokowi dan Iriana kepada KPK. Masa pun terus menyampaikan protes karena tidak diperkenankan masuk. Aksi ini dikawal puluhan anggota kepolisian, ya terlihat pula anggota BRIMOB juga disiagakan untuk mengawal berlangsungnya demo tersebut ya. Saya kira percuma untuk mengadili Jokowi hari ini begitu kan, sedangkan Jokowi masih punya kekuatan, masih punya power ya. Sekarang ini masih punya power, bos ya. Powernya siapa? Ya Prabowo di situ. Powernya di situ begitu. Makanya tidak bisa ya. Jangan-jangan ya kata Prabowo, jangan-jangan nanti begitu kan yang menjadi presiden, jangan-jangan ya antara AHY dengan seorang Gibran. Wah, ini ngeri. Masuk pembahasan selanjutnya ini, bos. Tapi ya inilah yang terjadi begitu kan. Maka masyarakat untuk mengadili siapapun ya silahkan. Apalagi seorang Jokowi. Kan itu logikanya. Makanya siapapun yang ada di negara kita itu tidak ada yang kebal hukum. Ya, kalau Prabowo masih ada pandang bulu, saya kira ya hanya omon-omon aja begitu. Siapapun harus benar-benar diberantas. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.